Kiai Haji Ahmad Sobari. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Habibana Al-Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Nuril Mubin rahmatan lil alamin, amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, para sepuh beli sepuh, baik dari Bapak PJ Bupatinya, Bapak Camatnya, terkhusus keluarga besar dari Balda Mama Sobari, dan alhamdulillah hadir juga keluarga besar dari Jaga Satru, ada Al Habib Abdullah dan yang lainnya. Dan mohon maaf bila mana saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada para beliau. Saya mau tanya, ngantuk apa capek atau terus nih? Ikhlas tuh, leres, enteka paksa, cuma juga jam 11 gening, aing ge sarua. Saya akan sedikit bercerita tentang perjalanan awal hal di sini. 2015 akhir saya keliling ziarah Pulau Jawa khususnya. Terakhir saya ziarah di Syekhana Khalil bin Syekh Abdul Latif bin Syekh Hamim. Singkat cerita, dalam perjalanan ziarah itu saya diizinkan dan diperkenankan satu-satunya yang ziarah pada waktu itu diperbolehkan masuk ke makbarah beliau. Singkat cerita, ketika saya berada di makbarah Syekh Khalil, saya ngomong begini, ya Syekh, saya ini miskin ilmu, tolong atuh pangsambungkeun sanad keilmuana kanu caket anu aya di wilayah abdi. Syukur alhamdulillah saya juga bisa dekat dengan keluarga beliau, dan alhamdulillahirabbil alamin saya dekat dengan keluarga beliau, dengan cicit dan cucunya, bahkan menjadi kakak angkat saya. Singkat cerita, 2016 awal saya bertemu Kang Mustafa mampir ke tempat saya kaget. Yang saya lihat dan rasakan bukan Kang Mustafa. Singkat cerita, beliau mengundang saya ada acara Muharram di Masjid Timbang. Selesai acara, saya tidak mau makan, saya pengen langsung ke sini. Tapi sebelum saya cerita ke situ sedikit, nggak apa-apa, boleh. Selama saya sering ke Kuningan dari 2011, selama itu saya lewat Timbang, belum ada jalan baru, saya selalu berhenti di masjid depan. Saya merasakan ada haru yang sangat luar biasa dan sesuatu yang sangat luar biasa. Saya selalu berhenti dan mengirimkan Fatihah. Saya nggak tahu ada siapa, tapi saya meyakini ada wong soleh, ada wali min auliyaillah. Ketika ada acara di Timbang, singkat cerita selesai acara itu, saya langsung ngomong ke Kang Mus, anak pengen ke tempat antum ya akhi. Sampailah saya ke sini, saya langsung masuk ke makbarah. Saya langsung bilang, wa hadza makbarah Mama Sobari. Dan alhamdulillah kata betul. Singkat cerita, harus cerita panjang banget soalnya. Singkat cerita, Kang Mus datang, kita ngobrol bareng-bareng. Sangat memprihatinkan, sungguh-sungguh sangat memprihatinkan makbarahnya beliau. Sosok ulama, sosok wong soleh, wali kekasihnya Allah.
tempatnya tidak terawat. Saya bilang, ya Rasulullah, bukankah al-ulama warasatul anbiya? Ini cara kita berterima kasih kepadamu kejauhan kalau langsung. Ini ada ulama sebagai pewaris Nabi daripada ilmunya Rasul. Udah ulama, wong soleh, wali, tidak terawat sama sekali. Singkat cerita saya ngomong, ana akan mengadakan khal. Ana tanya ke Kang Mus, wafatnya kapan? Tanya Habib, ai siapa aneh. Kan kuduna zuriana lebih kenal, lebih terang. Gimana kita mau bilang cinta, nyahoge hantu kan koplok. Singkat cerita, yuk orang jadi jelma edan bae, tapi edana ka Gusti, edana ka Gusti, cintana ka Kanjeng. Masuk, ya Allah, dengan bimbinganmu, bantuan pemeliharaan dan pertolonganmu, ya kami jelema teu walakaya. Kinten-kinten ieu Mama Sobari pupusna iraha. Ini mah cerita, ente mau percaya silahkan, ya enggak karep. Singkat cerita, ana bilang, Kang, beliau wafat kurang lebih 17 Syawal. 16 malam 17. Beliau mencari data-data dan alhamdulillah dengan ridha Allah benar, anu benar mah Gusti Allah salma urang. Dah singkat cerita, ayakeun hal. Nu bener ya, heuh. Teu boga duit aing boga. Teu boga tenaga aing aya tenaga. Singkat cerita, ngadakan hal. Dengan berbagai macam rintangan. Biar tahu nih, ternyata makanya setiap hal saya datang, ya Allah ya Rahman ya Rahim, bahan aing bae. Namanya orang cinta, betul. Orang cinta kalau dilarang nekat gak? Gua mah nekat. Contoh, kita atau punya orang tua, kiai ulama besar, berarti kan dicintai nama masyarakat. Kita nggak bisa memiliki beliau. Saya bilang, Kang, saya cuma punya cinta kepada beliau, izinkan saya, yuk kita adakan hal beliau walaupun hanya sebatas aqua 1 gelas. Singkat cerita, hal pertama 2016, hal kedua dari 20 orang naik sedikit naik setik 50 jalmi, sampai hal ketiga ketika hari haknya mau geprakna acara, abdi aya uleman pernikahan di Garut. Bingung, cek Kang Mus, ulah tinggalkan aing ka sahadi cenah nu ngabantuan aing. Aya Gusti Allah. Ieu kumaha? Ya sementara ini orang mau nikah. Yuk orang sama-sama ngadu ke mama, mama, ya Rob, dengan bantuanmu, pemeliharaanmu, pertolonganmu ya Allah, petunjukmu ya Allah, saya harus bagaimana? Saya cuma ngomong, makanya tadi saya kayak orang gila. Mama kan wali, ulama besar, pasti ada tulisan tangan mama yang minimal jadi motivasi, yang jadi penyemangat untuk zuriahnya mama. Singkat cerita aja udah. Singkat cerita saya berangkat ke Garut, Kang Mus di sini. Beliau cerita jam 2 malam ada yang nganterin kitabnya beliau. Dan sekarang alhamdulillah ada, usia kitab itu udah 110 tahun. Berjalan terus sampai detik ini, hal intinya kita mengadakan hal para ulama, orang saleh, apalagi walinya Allah. Tujuannya satu, mengharap ridhanya Allah, menunjukkan, membuktikan kecintaan kita kepada al ulama, kepada orang saleh, apalagi walinya Allah. Mencintai orang soleh buat saya atau ulama dan orang soleh wajib hukumnya buat saya. Dan ketika kita dicintai orang soleh, rahmah. Apalagi di sekarang orang kumpul sadaya, zikrus solihin tanzilu rahmah. Mengingatnya saja orang soleh penyebab turunnya rahmat. Bagaimana tadi kita bersolawat kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad, pasti turun rahmat.
pasti dengan berkah salawat insya Allah, yakin sama pasti dah dihampura segala dosa-dosa orang, amin ya rabbal, berkah daripada acara khal. Ini bukti karomah. Kita kumpul puting-puting gade nu hiji beler geus nyender kana tihang, nu hiji geus macem-macem, dan sejabanya ini bukti. Bahkan jamuan-jamuan ini bukan dari kami tapi dari beliau. Tanpa ada berkah beliau, tanpa ada restu beliau, tanpa ada ridho beliau, kita tidak akan bisa kumpul di sini. Hakikatnya Allah yang menggerakkan karena kecintaan kita kepada kekasih Allah. Dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan yang ke-9 tahun. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bilang Kang Mus, awal demi Allah, hal mama saya tidak ridho bila mana menggunakan proposal haram hukumnya. Selama Habib Abu Bakar masih hidup, demi Allah saya akan berusaha semampu sekuat tenaga saya. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Kalau kita mampu mengingat perjuangan ulama, berterima kasih kepada para beliau, jangan pernah kau lupakan ibu dan bapakmu yang telah memperjuangkanmu. Kita bisa datang ziarah kepada wali Allah, bagus, tidak dilarang, silahkan, tapi jangan pernah kau lupakan ibu dan bapakmu yang telah berkorban untuk dirimu. Selama ini datang ke wali-walinya Allah, tapi banyak kita melupakan orang tua. Tujuan hal ini tadi, satu, untuk mempererat ukhuwah, menambah kecintaan kita. Semoga dengan berkumpul seperti ini bisa membahagiakan hati Habibuna wa Maulana Muhammad, bisa menyenangkan hati Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Lamun orang sadayana tiasa mengorbankan materi demi membahagiakan, menyenangkan hatinya sahibul khal, jangan pernah kau lupakan, bahagiakan dan muliakan demi Allah orang tuamu. Ini yang selalu ditekankan oleh guru kami yang mulia Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Kar, bukan nggak boleh ziarah wali Allah kemana, silahkan, tapi banyak orang lupa, Kar. Ibu bapaknya sumber barokah, sumber karomah, wali tanpa nama, tanpa gelar orang tua banyak dilupakan. Sok percaya mah, ente salaman para ulama, para habaib bolak-balik, ente keluar ngaji dari rumah baru-baru salaman kayak emang bapak. Ini sudah merosot peradaban akhlak zaman sekarang. Tapi kita yakin dengan berkah dan keberkahan daripada beliau, kita pulang di sini beradab, berakhlak, amin, bisa menghargai orang lain. Perbedaan boleh, yang tidak boleh perpecahan. Berpegang teguhlah kita kepada tali agama Allah. Perintah tuh. Perbedaan gak jadi masalah, tapi yang gak boleh coba lihat sama ente semua tadi, kiainya, yang sepuhnya, pejabatnya, umaro, ulama kumpul, itu contoh. Kalau kita bersatu ulama, umaro, masyarakatnya, kira-kira bisa dipecah belah enggak tuh? Enggak lah. Berkah daripada beliau, ya ulama, ya walinya Allah. Bersyukur kita, alhamdulillah, di malam hari ini kita berkumpul di tempat ini. Yakin duduknya saja kita bersama wali Allah, duduknya aja di makamnya, duduk aja ente, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Membahas orang masih pahalana, keberkahana, hatta badan ente terpotong-potong, itu keberkahannya luar biasa. Bagaimana kalau kita bukan sebatas duduk, ikut menjaga sejarah, menggali sejarah, supaya anak keturunan enggak kepatenan obor, supaya anak keturunan bisa berterima kasih. Kalau tanpa ada Mama Sobari mungkin kita nggak kenal syariatul Islam. Kalau tidak ada orang tua kita mungkin kita tidak sampai pendidikan jenjang dari yang paling rendah sampai yang tinggi. Kira-kira pernah nggak kita mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua kita? Ente mampu sama anak datang ziarah ke mama, baca yasin. Orang tua kita meninggal di kampung yang sama, di kuburnya.
Ingatnya ke Kanjeng Sinuhun, bukan nggak boleh, bagus, tapi lebih afdol lagi ente datang ke tempat orang tua yang udah meninggal, doakan beliau. Ari wali mah jenuk ngadoakeun, loba ngadoakeun ibu bapak kita. Pernah nggak kita berpikir, ibu bapak hatur nuhun, lamun teu aya kariduan keikhlasan ibu ngandung sampai ngalahirkan, sampai ngagengkeun abdi, moal bisa abdi kieu. Pernah nggak jadikan momentum hal ini untuk menambah kecintaan mahabbatul ulama, mahabbatus salih atau salihin, mahabbatul kepada walinya, dan mahabbatul Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah. Tapi jangan pernah kau lupakan untuk mencintai, berbakti kepada kedua orang tuamu. Kalau kita bisa seperti ini duduk, bisa mengadakan hal seperti ini, tolong ibu bapamu yang mungkin sudah dikubur sekian tahun, datang ziarah, doakan beliau. Kalau kita ingat kepada wali-walinya Allah, datang ke Mbah Alimuddin, ke Syekh Alimuddin, Syekh Luqmanul Hakim dan sebagainya, datang ke Gunung Jati, datang ke Al-Habib Thaha bin Hasan bin Yahya, kita berdoa nangis di situ, minta pertolongan kepada Allah dengan berkahnya wali. Demi Allah, wali tanpa nama, tanpa gelar adalah ibu dan bapakmu. Ridhonya Allah ada di orang tua, murkanya Allah ada di orang tua kita. Jangan pernah kau lupakan itu. Sekali lagi saya minta maaf, tidak bisa bercerita panjang lebar karena bingung nyaritakeun na loba nu masuk akal kayak loba nu masuk akal. Tapi bila mana akalmu ditarik dengan beriman, dengan iman, demi Allah akan jadi masuk akal. Kita doakan Kang Musnya kuat, kita doakan keluarga besar Mama Sobari menjadi penerus daripada perjuangan beliau, para pecintanya menjadi penerus daripada dan menjaga sejarah perjuangan para ulama dimanapun kita berada. Cintai ulama, cintai ulama, cintai ulama, cintai ulama, cintai ulama. Zuriyah Kanjeng Nabi kulluhum kabeh cintai. Nek si A, nek si B, cintai. Sekali lagi ada yang minta dibukakan pintu maaf bila mana ada perkataan saya yang kurang berkenan. Tapi saya minta sebelum ditutup dengan salam, nu enak mah sholawatan heueuh, geus tengah peuting kan sholawatan supaya malaikat datang ka dieu brug rahmat mah digebrukeun ku Gusti Allah, dihampura atau dosa-dosa orang. Sekali sholawat bae 10 kali dihampura, sekali sholawat bae tah rahmah, sekali sholawat bae diangkat 10 derajat kedudukan kita. Dan yang hebatnya ketika kita baca sholawat, ibu atau orang tua kita ke bawah, ya Rasulullah ini sholawat dari fulan ibnu fulan. Hebat tuh sholawat. Berarti kalau anda cinta ulama, itu menuju cinta kita kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya minta yang rokok matiin dulu. Sholawatan lah sakedeung, geus kitu salah, geus kitu ditutup salam. Siap teu? Ridha teu? Ulah make gencing dah lieur, geus peuting karunya. Saya minta suaranya keluarkan, senangkan hati Habibuna wa Maulana Muhammad. Hayu, jangan kita bikin kecewa beliau, tapi bikin beliau bangga kepada kita sebagai umatnya. Bukan hanya sebatas kita bangga kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Siap tuh? Siap.